Ya, halo teman-teman. Kembali lagi sama gua, Kiflow. So di video kali ini gua tidak ngebahas materi. Ya, di video kali ini gua mau ngebikin trade recap. Oke, trade recap yang gua ambil minggu ini berdasarkan modul GXT yang gua pakai. Nah, tujuan untuk video kali ini tuh sebenarnya buat teman-teman, buat referensi teman-teman juga, atau secara pribadi untuk gua bisa review. Ya, kita review bareng-bareng di sini gimana cara gua ngelihat market dari hari Senin. Oke, cara gua ngebangun bias, daily bias 4 hour, 1 hour, 30 menit sampai gua entry di setiap ada opportunity. Oke, yang bisa kalian lihat itu gua total dapet berapa ya itu 9 R ya, hampir 10 R lah. Itu gua bulatin aja karena ada yang beberapa yang gua ambil kayak 2,2, 3,5 kayak gitu. Jadi gua bulatin aja menjadi 9 R untuk minggu ini ya. Disclaimer, ketika kalian lihat ini bukan berarti oh bang GXT itu win rate-nya gede ya, oh bang GXT itu bisa entry setiap hari ya. Jawabannya adalah enggak ya. Kalau win rate itu tergantung mata kalian sendiri ya. Win rate itu tergantung decision making ketika kalian ngelihat market gitu. Nah, apakah modul ini akan muncul setiap hari? Jawabannya juga enggak ya. Ini hoki aja. Gua bisa nangkep trade ya, beberapa trade sampai gua bisa dapat 9 R minggu ini, dan hoki juga itu profit ya. Nah, untuk entryannya biasanya gua tuh uploadnya tuh di IG ya, di IG ataupun di TikTok story. Jadi untuk di video kali ini hanya review aja, kita review bareng-bareng aja ya. Sekali lagi, karena banyak teman-teman yang nanya bahwa bang coba dong bikin video gimana cara mengaplikasikannya dari higher time frame ke lower time frame gitu kan. Nah, kali ini kayak gue bilang tadi, gue akan nge-breakdown dari daily bias, POV gue dari daily bias ke sampai entry model. Oke, langsung aja kita ke chart. Oke, beberapa dari teman-teman ada yang nonton di live gue sebelumnya di TikTok bahwa gue bilang pre-market open gue tuh prefer untuk buy. Oke, kenapa gue bilang untuk buy? Karena naratifnya memang buy, nggak ada sell. Oke, nah skenario pertama adalah dari mata gue Senin dia itu akan langsung ekspansi, dan Selasa itu akan menggunakan retrace. Oke, pace of price-nya adalah ekspansi, retrace, dan ekspansi lagi. Skenario kedua adalah Senin itu nggak akan kemana-mana, dan Selasa akan memanipulasi Monday low-nya, hari Seninnya, untuk ekspansi lagi ke atas yang akan ngebentuk yang namanya classic expand weekly profile. Oke, skenario ketiga adalah dia Senin itu dia retrace sampai ngebikin sampai dia ngehit IRL ini untuk langsung ekspansi lagi. Oke. Nah, kenyataannya adalah Senin buka dia langsung ekspansi dengan syarat. Oke, dengan syarat hari Jumat ini kan hari Jumat nih, market close. Nah, gua tarik invalidasi poinnya untuk cari posisi buy hari Senin. Ya, kalau dia hari Senin dia open terus, dia ekspansi ke bawah dan nutup invalidasi poin ini, gua bisa berasumsi bahwa
pace of price-nya adalah konsolidasi atau dia hit IRL ini untuk ekspansi lagi ke atas seperti apa yang gue bilang barusan. Oke. Nah, ketika daily open di hari ini kok nggak ada ininya. Oke, ketika daily open kita bisa lihat bahwa kita mempunyai gap untuk support ekspansi ke atas. Ya, kalau memang goal dia akan ngebreak ini, kita punya IRL yang akan support ekspansi ke atas. Dengan syarat ketika dia bikin low ke sini, dia nggak close di bawah 50% ini. Kenapa? Kalau dia melakukan dia retrace ataupun ekspansinya ke bawah dan nutup di 50% FVG ini, itu sudah menandakan bahwa hari Senin itu nggak akan kuat naik. Ya, dia sudah masuk ke invalidasi point, terus dia ekspansi ke bawah, pasti dia retrace-nya kayak gini, ya, untuk ngambil IRL daily yang di bawah tadi. Oke, tapi karena gua pribadi menggunakan modul GXT ini yang mostly atas dasar ekspansi, ya, kita tuh akan selalu trade di dalam ekspansi candle. Oke, nah market open, ya, open dia displace ke bawah, tapi dia itu tetap respect FVG ini. Oke, kalau ICT bilang candle tuh boleh fulfill, dia akan ngasih damage berdasarkan wick, tapi ketika dia close body tell the story. Oke, ketika dia tutup body, itu akan ngasih tahu naratif bahwa oh, FVG ini tuh masih di respect loh. Oke, berarti skenario di dalam kepala gua adalah oh, ini tuh masih proses retrace loh, belum masuk ke invalidasi poin kita. Oke. Nah, Asianya displace ke bawah, terus dia balik displace lagi ke atas, melakukan yang namanya C3 closure, yang dimana mostly gue tidak memakai ini, ya, tidak akan jarang gue memakai C3 closure. Bahkan di materi gue tuh nggak gue bahas tentang 4 hour profile ini pakai C3 closure, yang dimana kalian bisa trade ini ke atas. Kalaupun gue akan pakai C3 closure ini, kalau dia melakukan yang namanya SMT di sini, tapi gue nggak ngelihat SMT lah, ya. Tapi gue nggak ngelihat SMT di sini, ya, jadi ya udah, gue tidak open posisi di hari Senin biasanya. Tapi poinnya adalah ekspansi tadi, guys, ya. Kita sudah tahu bias, berarti bias kita tuh tetap bullish ketika dia masih di respect 4 hour gap ini, gitu ya kan. Kalau kalian lihat di lower time frame-nya candle ini tuh naratifnya sudah bullish. Jadi kalau misalnya kalian, misal nih, kalau kedepannya kalian punya case yang kayak gini dan dia ngebikin SMT di lower time frame-nya, kalian ngelihat bullish naratif, boleh kalian pakai, ya, boleh kalian pakai. Lihat, ya. Ya kan, buy model kan. Kalau market maker model itu kita sudah berada di market maker buy model. Oke, sampai low resistance liquidity ini, gitu. Coba gua cek ya, coba gua review bahwa bisa nggak kita masuk di sini dengan confluence yang ada. Coba gua lihat bahwa lihat, ini kan SMT, bisa kalian masuk kan menjadi reversal into continuation.
ya kan? Bener nggak? Bisa kalian pakai di lower time frame-nya, pasti ada CISD. Tuh, 5 menit CISD entry. Oke, 3 menit CISD entry. Ya, paham ya? Ini market maker buy model. Oke, tapi Senin gua nggak pakai ini. Gua lanjut Selasa. Dan bahkan ketika dia melakukan dia ekspansi lagi, oke, kita tarik invalidasi poin bahwa apakah ada untuk gap dia ke untuk support ekspansi, nggak ada. Di sini udah masuk invalidasi poinnya. Ya, nggak ada gap apa-apa. Oh, ada nih. Coba kita lihat ya. Oh, dia nggak ngehit IRL ini. Apakah ada SMT? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti dia nggak ngehit gap ini untuk lanjutkan ekspansi di next candlenya. Ya, ya udah, berarti nggak ada opportunity gitu. Oke, kita skip di hari ini, hari Senin. Oke, di hari Senin ketika dia close candle di atas, berarti daily bias gua masih buy. Oke, masih buy. Gua mau dia support ekspansi lagi, pakai invalidasi poin lagi, guys. Oke, gua akan selalu kayak gitu kalau misalnya gua trading ekspansi. Sekali lagi, gua akan selalu melakukan hal seperti itu untuk trade ekspansi day. Oke. Nah, gua tarik invalidasi poin turun ke 4 jam ataupun 1 jam, apakah ada IRL ataupun internal liquidity untuk dia support ekspansi ke atas. Oke. Oh, Bang, di sini ada IRL. Oh, tandain aja dulu terus ke 1 jam. 1 jam ada nggak? Oh, di sini ada 1 jam. Tapi belum dia buka daily open kan? Dia belum daily open. Terus dia daily open buka. Bentar kok. 4 jam. Oke. 4 jam daily open. Terus Asianya retrace ya. Kayak video sebelumnya gua mention, kalau kalau memang dia terus ekspansi dibalas ekspansi, kalian nggak usah takut, kalian jangan ubah naratif kalian. Oh, ini tuh udah sell, jangan. Kenapa gue bilang jangan? Karena invalidasi poinnya ini masih nge-support ekspansi, guys. Ya, kalau kalian masih bingung, kalian boleh nonton di video sebelumnya. Cuma kalau udah, kalian boleh balik lagi ke video ini, kita ngelihat real marketnya kayak gimana gitu ya. Nah, ketika Asianya displace ke bawah, ini tuh masih pace of price-nya retest, bukan reversal ya. Selama invalidasi poin ini itu belum ke belum kesentuh ataupun belum dilanggar. Oke. Nah, ketika lanjut, oke, dia ngebentuk yang namanya C2 closure. Gua akan ambil di sini. Di mana gua ambilnya bukan di reversal ini. Ya, gua ambil continuation. At least ke atas di sampai gap ini. Ya. Oke, draw on liquidity-nya adalah di atas sini. Oke, sorry guys, tadi trading view gua nge-lag. Oke, kita balik lagi. Oke, nah ketika C2 closure ini sudah terjadi, apakah any SMT di bawah sini apa enggak? Oke, oh nggak ada SMT. Oh, di sini ada PSP 4 hour. Oke, berarti hanya single SMT, bukan second stage SMT. Oke, untuk menjadi A plus setup adalah ketika dia melakukan second stage SMT. Ini PSP ya. Ini PSP. Ini gua hapus dulu deh. Oke. Ini PSP.
Kalau dia melakukannya kayak gini, ini adalah second stage SMT yang support ekspansi ke atas. Oke, apakah ini cukup untuk kita bisa trade? Sebenarnya cukup. Yang penting di middle time frame-nya kalian bisa bikin framework lagi gitu ya. Oke, kalian tarik aja invalidasi poin. Kalian nggak mau, kita tuh nggak boleh nge-trade ketika candle 3-nya dia ngebikin low kayak gini. Oke, itu skenarionya. Oke, kita turun time frame untuk cari invalidasi poinnya ya. Di sini di 1 jam nggak ada gap untuk dia support ekspansi. Turun lagi ke 30 menit, ada nggak gap untuk dia support ekspansi ke atas. Oke, nah ini tuh gap ini sudah diambil ya. Apakah nanti 4 hour profilnya dia akan menyentuh lagi? Bisa aja ya, bisa aja. Tapi kalau misalnya dia ready into ekspansi, biasanya tuh dia nggak ngehit lagi. Kalaupun dia ngehit, pasti dia ngambil sell side liquidity ini dulu, baru dia fly. Yang penting dia tidak kena invalidasi point. Oke. Tapi ketika dia open di 6 AM di 6 AM. Oke, ini. Oke, dia open. Terus, nah, ketika dia open ini, karena gua tidak mengincar sell side liquidity ini, karena sell side liquidity ini kan sudah di tap. Gua tuh turun ke 5 menit untuk cari low-nya itu beneran diambil nggak? Low-nya itu sudah terbentuk nggak? Oke, low-nya sudah terbentuk. Oh, nggak kelihatan kayak gini bang, ya. Nah, wait. Nah, ketika gua hapus dulu. Nah, ketika dia open ini ya, 4 hour, ini 4 hour profile 6 AM-nya ya. Ketika dia open, dia bikin low sedikit lalu expand. Oke, dengan price action kayak gini, kalian harus sudah tahu bahwa gua tuh nggak perlu lagi dia ngelakuin low kayak gini. Kenapa? Karena gap yang ini, gap yang support ekspansi ini sudah dihit sebelum 4 hour profilnya buka. Jadi tugas dari 4 hour profile ini hanya ekspansi. Ya, hanya ekspansi aja tanpa ngebikin wick yang panjang untuk masuk ke gap yang support ekspansi ini. Itulah kenapa gue tahu dia tuh nggak harus ambil low lagi ini, ataupun turtle soup lah yang kalian bilang ya. Ketika dia 4 hour profile terus buka, bikin low sedikit, terus langsung expand ya, kalian sudah berada di dalam market maker buy modul. Oke, dia ekspansi, retrace, ekspansi dan nutup gap di sini ya. Di situ gue entry. Oke, gue nih 1 2 deh. Gue dapat 2 R. Nah, untuk case kayak gini, buat menurut gue kalian tuh harus paham, udah masuk ke level advance 4 hour profile framework ya. Karena kalau misalnya kalian masih pemula untuk ngebikin framework, itu pasti kalian ngelihatnya kayak gua dulu, kayak oh dia open, akumulasi, terus manipulasi, ambil sell side, baru entry gitu. Tapi ketika kalian sudah paham pace of price, kapan ekspansinya, kalian sudah bisa mengantisipasi hal tersebut gitu ya.
Karena ketika dia ekspansi, retrace, ekspansi, entry, oh dia bikin gap lagi di sini, bisa re-entry di perpletion block ini ya. Nah, kalau kalian entry di sini, SL-nya di sini. Kenapa gua bilang SL-nya di sini? Karena ini sudah menjadi protected swing. Low ini sudah menjadi protected swing. Ya, ini akan menjadi perpletion block ataupun order block continuation. Jadi SL kalian tuh nggak perlu lagi di bawah sini. Karena gua entry-nya berdasarkan candle closure, ya udah SL-nya tuh gua taruh jauh sedikit. Sebenarnya bisa di bawah sini ataupun di bawah swing point. Ya, tapi waktu itu gua agak jauh dikit lah, 80 pip. Tapi tetap dapat ya, tetap dapat 1/2. Kenapa gua keluar 1/2? Terlepas itu dari sistem gua dan dia sudah hit internal liquidity-nya. Ya, ada skenario bahwa kalau dia tidak mau ekspansi ke atas sesuai bias kita, gap ini akan nahan terus dia ke bawah lagi. I don't know gitu ya. Makanya kita harus punya fix RR untuk gua pribadi. Oke, di hari Rabu bias gua masih tetap sama, masih buy selama dia tidak melakukan invalidasi poin atau dia tidak ngehit ERL ini. Ya, naratif kita masih ekspansi, retrace, ekspansi. Ya, sampai dia ngehit ERL ini berarti dia ekspansi, retrace, ekspansi, potensi konsolidasi ataupun reversal. Itu. Oke, pada saat hari Rabu gua ngelihatnya dia Asia ekspansi dengan PM-nya C2 closure. Oke. Setelah itu gua cari continuation-nya aja. Ya. Lagi-lagi sama kayak dia tuh nggak boleh ngehit low-nya, ngehit invalidasi poinnya untuk dia ekspansi ke atas. Turun ke 1 jam, apakah dia ada gap untuk support ke atas? Oh, di sini ada gap, Bang. Tapi tidak boleh kita pakai untuk dia support ekspansi ke atas. Oke, di sini ada gap. Kita lihat apakah disentuh. Oke, disentuh. Wait. Oke. Nah, ketika dia menyentuh ini, oke, kalian cari frameworknya. Ya. Cari frameworknya di 1 jam apakah ada. Oh, di sini ada apakah ada SMT? Oh, nggak ada, Bang. Turun ke 30 menit. Oh, di sini ada si PSP nih, Bang. Oke. Ini PSP, PSP yang dimana ini akan mengindikasikan bahwa swing point itu sudah terjadi. Ya udah, trade by continuation-nya aja. Nah, untuk ini gua dapetnya itu di 15 menit FVG. Gua tandain dulu invalidasi poinnya, turun ke 15 menit untuk cari gap invalidasi poin. Oke, di sini sudah ada gap ya. Di sini sudah ada gap invalidasi poin dan C2 closure. Tapi di sini untuk trade hari ini hari apa ya? Hari Rabu gua trade di C2 closure-nya, bukan di C3. Kenapa? Karena gua udah paham bahwa ini akan support ekspansi ke bawah. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah terjadi CISD ya. Ada support gap yang support ekspansi, CISD boleh di entry. Ya, kalau kalian ngeh ini adalah akumulasi, manipulasi dan distribusi ya.
Oke, gua dapat 2 R something di hari Rabu. Jadi di sini gua keluar. Oke, di sini ketika ERL-nya sudah disentuh, berarti ada indikasi dia konsolidasi ataupun reversal. Nah, untuk sekarang gua tidak punya bias sama sekali karena naratif di lower time frame-nya tuh belum ngebikin order flow bearish gitu. Oke, walaupun di sini sudah tutup PSP ya, yang dimana ini swing point. Apakah gua ambil di area sini? Enggak, karena ini adalah reversal pattern yang dimana gue sangat menghindari ya. Gue kalau bisa, kalau misalnya nanti ada framework lagi, gue pasti sell ke bawah. Oke, kita lanjut ke hari Kamis. Oke, nah di hari Kamis di daily opennya ya, di daily open dia open terus hit sekali lagi, nge-sweep sekali lagi ERL-nya dan nutup candle closure C2 closure, yang dimana di sini kalau nggak salah dia ada SMT ya, SMT. Nah, apakah ini ada indikasi reversal? Ada ya. Oke, gua hapus dulu ini, gua hapus dulu biar clean. Oke, gua akan berasumsi bahwa next candle dia akan ekspansi ke bawah. Gua akan menggunakan order flow di lower time frame untuk gua entry ke low resistance yang ada di bawah sini gitu. Oke, gua tuh ya di hari Rabu dia kan ngebikin yang namanya reversal ya, Asia reversal. Nah, pada saat ini gue tidak ngelihat ini tuh sebagai SMT, gue nggak ngelihat ya, karena POV gue masih buy. Ini hokinya gue. Kali ini gue mengakui bahwa ini tuh gue hoki. Oke, nah gue tuh nggak ngelihat ini sebagai reversal karena gue nggak ngelihat kalau ini tuh SMT gitu ya. Oke, gue tuh masih buy dan ngelihat ini sebagai C2 closure yang dimana gue trade di C3-nya pada saat itu. Oke, gue di hari Kamis ini, di Kamis ini kayaknya gue dapet 2 kali trade. Yang satunya hoki, yang keduanya baru benar naratifnya. Nah, di sini gue bahas ya cara gue nge-switch nge-switch bias. Oke. Nah, ketika dia gua masih punya POV buy, ya udah gua akan trade di C3-nya untuk ekspansi ke atas, C3 continuation. Oke. Turun ke 1 jam gua menemukan PSP di sini. Oke, PSP sangat ngebikin gue yakin bahwa ini adalah swing point untuk gue trade ke atas. Ketika gue PSP ini sudah terjadi, dia ngebikin C2 closure dan C3-nya sudah ready ekspansi ya. C3-nya sudah ready ekspansi, gue tinggal tarik invalidasi poin gue untuk gue trade ke atas. Oke, turun ke 30 menit apakah punya gap? Oh, nggak ada. 15 menit nggak ada. Di 5 menit ada. Jadi ketika candle ini open, next 1 hour-nya open, dia ngebikin low, respect gap ekspansi ini, ngebikin si ASD boleh entry ya. Boleh entry, swing pointnya di sini untuk trade 1/2 ya. Nah, ini kan akan menjadi perpletion block kan, ya kan. Kalian boleh entry sebagai continuation gitu ya. Karena gue entry di CISD pertama untuk ready ekspansi, ya udah. Nah, hokinya gua di sini
gua TP dulu baru dia balik. Di sini gua bakal jelasin kenapa dia balik. Oke. Di sini gua udah keluar 1:2 dan ternyata 6 AM ini dia nge-respect bearish FVG yang dimana gua ngeh bahwa ini sudah reversal. Biasnya sudah berganti dari external to low resistance liquidity yang di sini. Ya, di situ ini di trade ini gua hoki banget gitu. Oke. Nah, gua akan trade di 10 AM-nya. Ya, di 10 AM-nya. Oke, kita lanjut. Nah, 6 AM dia nge respect ya, respect 4 hour bearish fair value gap-nya. Gua langsung expect bahwa 10 AM itu sudah bearish. Gua tinggal tarik invalidasi poinnya untuk cari gap ke bawah. Ya, 30 menit open. Let's see. Oke. Ini ya, wait. Wait di sini ya. 30 menit open. Mana sih? Nah, 30 menit open. Terus dia ekspansi retrace. Ya, di sini adalah gap yang akan support ekspansi ke bawah. Tapi gua nggak ngambil di sini. Harusnya gua ngambil di sini. Ya, yang dimana di lower time frame-nya sudah change instead of delivery untuk dia ekspansi lagi ke bawah, ngambil semua low yang di bawah sini. Gitu. Ya. Kalian lihat, coba gua putar lagi. Tuh. Oke. Harusnya gua entry di sini menggunakan CISD 3 menit ini. Harusnya ini. Ya, harusnya gua entry di sini tapi telat, tapi gua tetap dapat ininya. Tetap dapat retestnya. Ya, gua entry di sini. Walaupun agak slow lah. Ya, tetap dapat. Oke, kita lanjut ke hari Jumat. Oke, hari Jumat open, naratif gua tetap sudah sell, ya kan? Kita akan kalau misalnya daily biasnya adalah reversal into continuation. Nah, selama continuation ke bawah, dia tuh pasti ada retrace kan? Ya, selama pace of price-nya pasti ada retrace. Nah, kita memanfaatkan retrace itu untuk lanjut ekspansi ke bawah. Kebetulan gua mendapatkan Asia ekspansi waktu itu ya, kemarin. Oke, daily open terus ya kan, Asia ekspansi sampai dia ke bawah sini. Oke, gimana cara gua ngeframe wordnya adalah dia sweep PM-nya, 4 hour PM-nya. Kalau di 1 jam dia ngebikin yang namanya C2 closure. Ya, C2 closure. Terus di sini ada SMT, guys. Ya, ada SMT. Oke. SMT, C2 closure, second stage SMT. Ya. Oke, punya second stage SMT, dia yang berarti dia itu support ekspansi ke bawah. Oke, kalau diturunin ke 15 menit itu ada yang namanya, wait, gua benerin dulu. Oke, di 5 menit ya. Nah, di 5 menit itu CISD kan, udah CISD reversal continuation. Ya, continuation gua dapet di order block perpletion blocknya. Ya, gua dapet 3R apa 2,5R di sini. Gua lupa ya. Gua kalau memang kalian mau entry di sini bisa. Kenapa gua bilang bisa entry di sini?
Karena frameworknya adalah reversal into continuation dengan syarat, reversal into continuation ini bisa kalian ngeframe dengan syarat weeknya itu kecil. Ya, ketika dia ngeframe word weeknya kecil, kalian harus bisa mengantisipasi langsung. Oh, ini tuh akan kejadian reversal into continuation, yang dimana di lower time frame-nya dia ngebikin CISD kan, dia nge-sweep dikit langsung CISD ke bawah tanpa harus ngebikin wick lagi ke atas. Nah, ini yang selalu gua mention di live, bahwa ini daging banget untuk kalian bisa nge-framework seperti ini. Ya, walaupun gua tidak menangkap hal ini waktu itu, ya udah gua trade continuationnya. Jadi reversal into continuation, retrace continuation. Paham? Oke, di Asia gua dapat satu, di Asianya gua dapat satu. Terus di Jumat itu gua masuk London apa New York, lupa gua. Wait. Oke. Di sini di 4 jam, di sini gua ngelihat Asianya ngebikin ekspansi dan reversal, yang dimana di sini ada di sini ada ini SMT kan. Ya, ini SMT kalau gua ngeliat kemarin ya. Ini SMT yang dimana ini menjadi reversal. Oke, gua replay di sini dulu yang di posisi gua entry. Oke. Nah, ketika dia ngebikin frameworknya adalah reversal di bawah sini, yang dimana ini adalah relevant swing kan. Oke, ini berpotensi menjadi relevant swing, yang dimana ada potensi reversal di sini. Kenapa gua tahu reversal? Dia sudah ngebikin SMT, terus dia ekspansi ke atas. Tinggal tarik invalidasi poinnya untuk kalian trade continuation sampai ke atas, either sampai ke minimal ke sinilah. Ya. Ketika dia 1 jam ini dia nggak nyentuh invalidasi poin, nggak nyentuh invalidasi poin di 30 menitnya, dia kan punya gap. Ya kan? Nah, ketika dia open, ini 1 hour-nya open, turun ke bawah dan hit gap ini, terus dia nge-framework reversal into continuation. Ya, reversal into continuation, gua hanya ambil continuationnya aja, tinggal tarik invalidasi poin lagi untuk gua cari entryan. Oke, di sini gua mendapatkan gap, ya, gap ini sama aja, 2 gap ini. Oke, gua turun. Yap, dia ekspansi ke bawah. Wait, bentar. Dia ekspansi ke bawah, tapi dia kan tidak menutup gap yang support ekspansi ini. Oke, kalau di 30 menitnya dia hanya ngebikin gap. Ya. Dia masuk ke invalidasi poin, masuk ke dalam gap yang support ekspansi, walaupun dia tutup close ke bawah, tapi dia nggak sampai nutup gap. Ya, sebenarnya ini low probability, tapi gua tetap ambil karena memang di lower time frame-nya ada CISD. Ya, dia displace ke bawah ngebikin wick CISD. Oke. Ya kan, lihat. Wait, bentar. Ketika dia masuk ke dalam ekspansi terus dia nutup close di gap ini, kenapa gua bilang low probability? Kalaupun kita punya CISD di sini, kita entry, dia tuh retrace-nya kayak main-main gitu, ngerti nggak? Dia nggak ekspansi lagi gitu, ekspansi retrace ekspansi, nggak gitu. Karena kenapa? Karena di kayak yang ini
ini tuh candle pas masuk dia ke gap ini, dia tuh displace dan nutup ke bawah gitu ya. Jadi sellernya tuh masih ada gitu loh. Masih ada, dia masuk seller, buyer, masuk lagi seller gitu. Ya, yang high probability adalah ketika dia masuk ke dalam invalidasi point ataupun nyentuh invalidasi point atau dia nyentuh gap yang support ekspansi, dia langsung ngebentuk yang namanya pola reversal. Ya, itu yang high probability. Ini yang low probability tapi gua tetap masuk. Oke, itu tergantung kalian lagi. Apakah kalian ingin masuk dengan setup yang kayak gini? Kalau ini masuk ke dalam setup yang E. Oke, yang E bukan E plus setup. Oke, mungkin segitu aja videonya. Sorry banget kalau belibet, sorry banget agak lama. Karena gua harus make sure dulu kan, gua entry di mana gitu. Karena lumayan lupa juga. Oke, buat teman-teman kalau misalnya ada saran, kritik atau apa, boleh komen di bawah. Oke, see you guys.